Hai kawan, jumpa lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas buku yang ada hubungannya sama Roman Emperor nih. Jadi kayak zaman-zaman Romawi dulu ya kan. Nah, buat teman-teman yang penasaran buku apa yang mau kita bahas kali ini, jangan lupa untuk subscribe dulu di channel ini supaya kita semangat untuk bikin video di setiap minggunya. Oke deh, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Oke, kawan-kawan, bayangin jika kalian tuh mimpin sebuah kekaisaran. Setiap hari ada perang, terus ya ada penyakit yang menyebar, ya kan, wabah. Terus orang-orang selalu mengkritik kita, sahabat juga bisa berkhianat, keluarga yang kita cintai juga satu-satu pergi, dan setiap keputusan kita tuh mempengaruhi jutaan orang. Ya, kebanyakan dari kita mungkin akan hancur oleh tekanan sebesar itu. Namun ada satu orang yang justru dikenal karena ketenangan batinnya. Namanya adalah Marcus Aurelius. Ia adalah seorang kaisar Romawi, juga seorang filsuf, dan seorang manusia yang setiap hari berlatih untuk mengendalikan pikirannya. Nah, buku yang mau kita bahas ini judulnya How to Think Like a Roman Emperor, karya Donald Robertson. Nah, buku ini akan menunjukkan bahwa ketenangan Marcus Aurelius itu bukanlah bakat. Itu adalah hasil latihan seumur hidup. Dan mungkin latihan itu masih relevan untuk kita hari ini. Nah, sebenarnya kita udah bahas soal Marcus Aurelius di video-video berikutnya, tapi kita mau coba mengenalkan lagi nih, siapa sih Marcus Aurelius, ya kan? Nah, Marcus Aurelius ini sering disebut sebagai the philosopher king. Namun hidupnya itu jauh dari mudah. Ia tuh memimpin Romawi ketika menghadapi perang berkepanjangan, wabah penyakit, konflik politik, hingga kehilangan orang-orang terdekat. Jadi itu kaisar Romawi ya kan. Nah, ironisnya justru di tengah semua itu ia menulis catatan pribadi yang kemudian dikenal sebagai Meditations. Jadi bukunya ini judulnya, catatan pribadinya ini berjudul Meditations. Nah, buku ini tidak ditulis untuk diterbitkan, melainkan ia menulis sebagai semacam pengingat bagi dirinya sendiri. Pengingat agar tetap menjadi manusia yang bijaksana. Nah, Marcus Aurelius ini juga salah satu tokoh stoicism, ya kan, stoikisme. Banyak orang salah paham nih tentang stoikisme. Mereka mengira bahwa menjadi stoik berarti tidak menangis, tidak sedih, tidak marah, atau menjadi dingin gitu. Padahal bukan itu. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi itu alami. Yang penting adalah bagaimana kita meresponnya. Nah, Marcus Aurelius tidak berusaha untuk menghilangkan emosinya. Ia belajar agar emosinya tidak mengambil alih kemudi hidupnya. Nah, dalam buku ini Donald Robertson tuh menghubungkan prinsip ini dengan sebuah teori yang bernama Cognitive Behavioral Therapy atau singkatan itu CBT gitu. Sebuah pendekatan psikologi modern yang menunjukkan bahwa penderitaan kita seringkali dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan suatu peristiwa, bukan oleh peristiwanya sendiri. Nah, ini mengingatkan kita pada gagasan Epictetus yang berkata bahwa manusia itu terganggu bukan oleh peristiwa, tapi oleh penilaiannya terhadap peristiwa itu sendiri. Nah, salah satu inti dari stoikisme adalah kita bisa membedakan dua hal. Apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Yang bisa kita kendalikan tuh contohnya pilihan, sikap, tindakan, dan cara berpikir. Yang tidak bisa kita kendalikan tuh misalnya cuaca, masa lalu, pendapat orang lain, dan juga hasil akhir. Sebagian besar kecemasan tuh muncul ketika kita menghabiskan energi untuk mengendalikan sesuatu yang memang gak pernah berada di tangan kita. Marcus terus mengingatkan dirinya bahwa kerjakanlah bagianmu dan lepaskan sisanya. Nah, bayangkan betapa banyak energi yang bisa kita hemat jika kita benar-benar menjalankan prinsip ini. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar, tentu gak semua orang menyukainya. Namun, ia memilih untuk tidak hidup berdasarkan pujian maupun hinaan. Ia bertanya, apakah kritik itu benar? Kalau benar ya diperbaiki, kalau tidak benar mengapa ya harus tersinggung, ya kan? Betapa sering kita membiarkan satu komentar buruk merusak seluruh hari kita. Stoikisme mengajarkan bahwa harga diri tidak boleh diserahkan kepada opini orang lain. Karena jika kebahagiaan kita bergantung pada penilaian orang lain, maka kita tidak pernah benar-benar bebas.
Nah, salah satu latihan stoik yang terkenal tuh adalah memento mori. Bahwa itu adalah semacam kalau kita tuh mengingat kalau kita tuh suatu saat akan ya meninggoy gitu ya kan. Ingatlah bahwa kita suatu saat akan meninggoy dan untuk itulah kita bisa mencintai hidup gitu. Nah, emang sekilas tuh kayak suram ya kan. Namun maksudnya tuh justru sebaliknya. Ketika kita sadar kalau hidup kita ini terbatas, kita bisa lebih menghargai waktu, lebih mudah memaafkan, lebih mudah untuk berani mencintai, dan lebih sedikit untuk menunda. Markus tidak menggunakan kayak akhir tuh sebagai suatu hal untuk menakut-nakuti dirinya, melainkan untuk mengingat apa yang benar-benar penting. Nah, Marcus Aurelius nih tidak percaya bahwa dunia itu akan selalu adil. Ia juga tahu bahwa akan selalu ada orang egois, orang kasar, orang yang menyakiti kita. Tapi ia bertanya, apakah keburukan mereka harus mengubah siapa diri kita sebenarnya? Ini adalah salah satu pelajaran stoik yang paling indah gitu. Jangan biarkan perilaku buruk orang lain menentukan karakter kita. Karena karakter adalah satu-satunya hal yang benar-benar milik kita. Ya mungkin kita nggak benar-benar memimpin sebuah kekaisaran, tapi kita memimpin hidup kita sendiri. Kita menghadapi media sosial, tekanan karir, kecemasan masa depan, hubungan yang rumit, dan tuntutan untuk selalu berhasil. Konteksnya berbeda, namun tantangan batinnya bisa jadi sama. Nah, karena itu ajaran Marcus Aurelius masih terasa relevan setelah hampir 2000 tahun. Nah, Marcus Aurelius tuh pernah menulis, hidup seseorang adalah apa yang dibentuk oleh pikirannya. Kalimat itu sederhana, namun mungkin disitulah letak kebebasan kita. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi. Tapi kita bisa selalu memiliki kesempatan untuk memilih bagaimana kita meresponnya. Dan mungkin menjadi kaisar bukan berarti memimpin sebuah kerajaan. Mungkin buat kita-kita ini ya menjadi kaisar itu sebagai suatu bentuk kalau kita mampu memimpin pikiran dan hati kita sendiri. Karena kemenangan terbesar bukan mengalahkan dunia, melainkan mengalahkan kekacauan di dalam diri kita sendiri. Nah, kawan-kawan, dia tadi buku yang kita bahas di episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sebaik-banyaknya ke orang-orang yang kita sayangi. Dan jangan lupa yang terakhir, tetap stay kind, content, and healthy. Bye!